Semuanya, Assalamualaikum. Ini aku kembali share lagi ya teman-teman. Seperti biasa juga, nggak jauh-jauh dari aktivitas dan kegiatan aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat-sangat sederhana. Dan apa kabar nih untuk teman-teman semua? Semoga kita itu selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezekinya, dan apapun urusannya selalu dipermudah. Amin amin ya robbal alamin. Jadi ini tuh aku pagi-pagi udah turun ke tanah aja untuk ambil si daun pandan ini. Dan ini tuh daun pandannya untuk apa? Jadi aku itu mau masak bubur kacang ijo. Sebenarnya sih rencananya si kacang ijonya itu mau dimasak di malam hari gitu kan. Cuman berhubung pas di saat belinya aja udah lumayan larut ya teman-teman, sekitar jam 9-an gitu. Jadi kayaknya aku pikir daripada kemalaman ya kan, ya udahlah besok paginya aja gitu untuk masak si kacang ijonya dijadiin bubur kacang ijo. Lagian juga kan kalau si kacang ijo itu mau dimasak harus direndam dulu gitu ya teman-teman, supaya nanti pas proses ngerebusnya itu cepet matengnya, cepet empuknya. Jadi makanya aku pikir ya udahlah sekalian aja pagi ini aja dieksekusi untuk si kacang ijonya ini. Nah ini tuh untuk kacang ijonya aku belinya itu sekitar 10.000 aja ya teman-teman, dan itu juga lumayan banyak dan langsung aku masak semua aja. Terus juga untuk daun pandannya ini aku cuci, plus ada si labu kuning ya teman-teman. Jadi ini tuh requestnya Pak suami, bubur kacang ijo dicampur sama si labu. Baru pertama kali sih sebenarnya aku tuh masak bubur kacang ijo yang dicampur sama labu seperti ini. Tapi ya entah gimana rasanya, pokoknya lihat aja deh ya teman-teman. Terkadang itu kan sukanya bikin kalau bubur kacang ijo ya udah bubur kacang ijo aja. Kalaupun mau bikin kolak labu ya udah labu aja gitu, nggak campur-campur. Tapi sebenarnya kalau misalnya kolak labu suka juga sih terkadang aku campur pakai ubi, singkong atau juga pisang gitu. Tapi kalau labu dicampur sama kacang ijo pertama kalinya ini. Nah ini ada bahan-bahan tambahannya juga seperti santan. Jadi santan ini tuh baru aku keluarin, aku taruh ke bawah dari freezer, taruh ke bawah gitu ya, ke pintu bawah kulkas. Soalnya dia itu beku gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh juga santan asli gitu. Ini tuh sisaan dari satu buah santan kelapa gitu. Waktu itu aku pakainya setengah aja dan setengahnya aku simpan. Terus kebetulan mau buat bubur kacang ijo ya udah dipakai aja gitu. Nah terus juga ada gula aren, ini aku iris-iris aja gulanya. Dan juga nanti mau dikasih garam sedikit. Udah itu aja deh, soalnya kan kalau bikin bubur kacang ijo ataupun kolak simple banget ya teman-teman. Tapi kalau bahannya itu kalau menurut aku kayak kayak premium kayak gini ya. Maksudnya premium itu dia dari bahan-bahan asli, seperti santannya kan santan perasan asli bukan santan instan. Terus juga kayak gula aren, itu tuh gula aren asli bukan gula merah yang dicampur gitu kan sama gula tebu. Jadi bener-bener bakalan enak gitu ya untuk hasil dari kacang ijonya ini nanti. Dan ini selagi nunggu si kacang ijonya itu direbus sampai empuk, sampai mateng, ini aku selingin aja sama persiapin sayur untuk makan aku sama Ralin di pagi ini. Jadi ini ada kacang panjang, terus juga aku tambahin wortel sedikit, dan bawang merah, bawang putih nanti mau dioseng pakai mie aja gitu ya teman-teman. Pokoknya simple aja. Terus juga mau goreng ikan nila, udah itu aja lah. Nah ini aku cek dulu untuk bubur kacang ijo, maksudnya kacang ijonya ya, karena ini belum jadi bubur gitu ya. Dan di sini aku cek dulu ya teman-teman untuk si kacang ijonya, ternyata udah pecah-pecah dan juga udah matang, udah empuk, pas banget. Terus langsung aja ini aku masukin untuk si labunya. Jadi nanti setelah labu masuk, tinggal didiamin aja dulu sebentar sampai empuk labunya, baru bahan-bahan yang lainnya dimasukin juga. Terus lanjut nih ya ke tungku sebelah supaya cepet beres gitu ya teman-teman untuk masak-masaknya di dapur. Jadi menggunakan tungku gitu ya. Maksudnya menggunakan dua tungku gitu. Aduh ini gimana sih ngomongnya belepotan, mohon maaf ya teman-teman. Jadi di tungku sebelah ini aku langsung aja ngoseng persayurannya. Jadi tadi ada bawang merah, bawang putih, dilanjut sama
si wortel, dan disusul lagi sama si kacang panjang, dan bakal disusul sama mie-nya, terus sama air sedikit. Udah gitu aja, ditunggu sampai matang gitu ya teman-teman. Pokoknya kayak osengan pada umumnya lah gitu ya, osengan-osengan gitu. Jadi nanti tinggal ditambahin aja bumbu-bumbu perasanya juga. Nah, gimana juga nih untuk teman-teman semuanya, aktivitas di rumahnya lancarkah dan masih semangatkah? Terus juga pas di saat nonton video aku ini, teman-teman itu lagi sambil ngapain gitu, atau santai kah, atau sambil masak, atau sambil ngerjain pekerjaan lainnya? Boleh dong ya komen di kolom komentar. Dan semoga juga di setiap video-video sederhana aku yang ya aktivitasnya gitu-gitu aja, aktivitas ibu rumah tangga ini sehari-hari ya teman-teman, di rumah aja, ini tuh videonya bisa menjadi inspirasi ataupun juga bisa diambil lah ya sisi baiknya gitu ya teman-teman dari video-video sederhana aku ini. Ya kalaupun ada sisi buruknya pastilah ya, mungkin ada karena banyak hilafnya juga akunya. Jadi tolong dimaafkan, tolong dimengerti, dan gak usah dipetik sisi buruknya itu, dibuang aja lah pokoknya ya teman-teman, jauh-jauh gitu. Pokoknya intinya ambil sisi-sisi baiknya aja dari setiap video-video yang aku share ini. Dan mohon maklum juga ya teman-teman untuk segala kekurangan di setiap videonya aku, karena keterbatasan sesuatu dan lain sebagainya ya, hasil videonya apa adanya aja. Tapi aku berharap semoga teman-teman itu bisa menikmati dan tetap nyaman lah ya untuk nyimak di setiap video-videonya aku. Nah, ini tuh lanjut lagi ya teman-teman ke videonya. Jadi ini alhamdulillah untuk osengannya udah selesai, jadi langsung aja disalin ke wadah. Terus lanjut, ini aku mau goreng ikan nila aja, 3 potong udah cukup untuk makan aku nanti sama Ralin berdua gitu ya. Karena kan Pak suami lagi kerja, dan Pak suami juga itu tuh pagi-pagi seperti biasa udah aku buatin bekal gitu ya teman-teman. Jadi aman gitu. Pokoknya di setiap harinya itu kalau Pak suami kerja selalu bawa bekal. Tapi terkadang juga sih kelewatan bekalnya kalau misalnya akunya itu bangun kesiangan dan Pak suami juga kesiangan gitu kan. Alhasil terkadang itu kalang kabut dan gak bawa bekal lah si Pak suami. Tapi itu jarang banget kejadian ya teman-teman. Paling mungkin dalam sebulan itu bisa dihitung lah ya, 1, 2, 3 gitu. Nah, oke lanjut ya teman-teman. Jadi di sini untuk si bubur kacang ijonya udah aku masukin juga si gula merahnya, terus tadi aku tambahin garam, dan sempet aku icip-icip juga, ternyata menurut aku agak kurang manis gitu. Jadi ya udah aku tambahin aja sekitar 4 sendok makan gitu gula putih, dan aku icip lagi, ternyata rasanya udah pas banget. Nah, ini tuh penampakannya cantik kan untuk warnanya, karena memang dia menggunakan gula aren asli gitu ya teman-teman. Terus untuk rasanya alhamdulillah enak banget, perpaduan si bubur kacang ijo dicampur sama si labu gitu. Udah deh, tinggal aku matiin aja tadi untuk api kompornya, dan aku tutup lagi untuk pancinya. Dan ini juga untuk ikan nilanya udah mateng dan langsung aja disalin ke wadah juga. Oke, alhamdulillah ini tuh semua masakan aku udah mateng. Jadi artinya masak-masak di pagi ini juga udah beres ya teman-teman. Dan seperti biasa juga ini tuh langsung aja dirapi-rapiin, dibersih-bersihin untuk area kompornya. Dan setelah ini barulah langsung akunya lanjut untuk nyuciin perabotan yang tadi pada kotor gitu ya, yang dipakai untuk masak. Nah, oke deh teman-teman, sampai di sini dulu lah ya untuk videonya aku. Buat teman-teman juga aku ucapin terima kasih banyak yang udah nonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video mohon dimaafkan. Semoga video sederhana kali ini bisa menghibur, menginspirasi, dan memotivasi. Sampai jumpa lagi di video-videoku selanjutnya. Assalamualaikum, bye.